Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kelas 2 Fatimah dan 2 Aisyah yang Bapak sayangi. Kalau Pak Agung tanya apa kabar kalian hari ini? Jawabnya seperti biasa ya nak ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Ya, kita coba. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Iya, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak ya. Dan tetap semangat pastinya untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bertemu kembali bersama Pak Agung. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik ya. Melanjutkan pelajaran yang kemarin di subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat. Sebelumnya kita sudah belajar di subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Bagaimana kita menciptakan kerukunan dengan adik, kakak, ayah, dan bunda kita. Kemudian di subtema 2 kita belajar tentang hidup rukun di tempat bermain. Kita harus menjaga kerukunan ketika sedang bermain ya dengan teman-teman kita tentunya. Di subtema 3 kita belajar tentang hidup rukun di sekolah. Ya, bagaimana kita menjaga kerukunan di sekolah ya bersama teman-teman kita dengan bapak dan ibu guru dan juga warga sekolah yang lainnya. Dan kita masuk sekarang di subtema 4 tentang hidup rukun di masyarakat ya. Masyarakat itu apa sih Pak Agung? Ya, masyarakat itu adalah sekelompok orang dalam sebuah wilayah ya atau dalam suatu wilayah tertentu. Ya sayang ya. Bisa dari cakupan wilayahnya dari yang terendah sampai yang terbesar ya, dari wilayah RT yang paling kecil ya, RW, kelurahan ya, lurah, kecamatan sampai ke wilayah negara ya, negara Republik Indonesia. Nah, itu disebut masyarakat ya. Kita berbicara di wilayah yang terkecil dulu deh. Di lingkungan sekitar kita ya, di RT kita. Itu disebut masyarakat ya sayang ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Kita memohon kepada Allah agar pelajaran hari ini diberikan kelancaran dan kita diberikan kemudahan untuk memahami pembelajaran hari ini dan juga bisa mengamalkan pelajaran apa yang kita sudah ketahui. Pak Agun juga ingin berpesan, mari sama-sama kita mengirimkan surah Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menjadikannya senantiasa sehat agar bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kita akan melanjutkan dengan doa belajar bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diangkat tangannya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Setelah berdoa, seperti biasa ya, dipersiapkan untuk belajar kita hari ini bukunya.
dan alat tulisnya agar kita nanti bisa mengerjakan dan membahas bersama. Dan juga Pak Agung ingatkan, perhatikan materi atau pembahasan ini sampai selesai sayang ya, agar kalian bisa memahami secara baik ya pelajaran yang akan Pak Agung sampaikan. Posisikan juga duduknya di tempat yang nyaman ya, jangan sampai terganggu dengan suara televisi atau dengan adik kalian ya. Kalau sudah, mari sama-sama kita awali, kita mulai dari halaman 135. Kita dibuka sama-sama halaman 135 ya. Oh iya, Pak Agung mau ngajak kalian tepuk semangat dulu nih sebelum Pak Agung akan menyampaikan materinya ya, supaya kalian lebih semangat. Ya, Pak Agung bilang tepuk semangat, kita sama-sama tepuk semangat dengan semangat ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Baik, kita langsung saja mengawali pembelajaran 3 di subtema 4 ini tentang hidup rukun di masyarakat. Pak Agung akan membacakan dulu bagian atasnya ya, kalian simak baik-baik bagian ini. Kegiatan bekerja sama dapat dilakukan di mana saja. Seperti warga yang berkumpul di jalan masuk perumahan. Mereka bekerja membangun gerbang bersama-sama. Kalian biasa nggak melihat ada gapura ya, atau ada gerbang memasuki perumahan seperti ini? Pernah lihat? Iya, atau masuki kampung ada seperti ini. Nah, itu biasanya dikerjakan sama siapa? Ya, sama warga sekitar situ ya, sama warga, sama masyarakat di sana. Ya, perhatikan baik-baik, ada cerita yang akan Pak Agung bacakan ya, yang berjudul Membangun Gerbang Perumahan. Ya, jadi kalian perhatikan baik-baik bacaannya, karena nanti yang akan Pak Agung bacakan di sini nanti akan menjadi acuan ya kita untuk membahas pelajaran yang pertama bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan dan kalimat persetujuan. Ya, jadi perhatikan baik-baik kalimat demi kalimat. Membangun gerbang perumahan. Pada hari Minggu, warga di lingkungan rumah Ino sibuk membuat gerbang perumahan. Gerbang dibuat dengan biaya iuran warga. Gerbang perumahan terlihat sudah berdiri. Pak Banu sedang mengecat bagian atas gerbang. Pak Rudi dan Pak Gani mengecat tiang gerbang. Pak Sadi, Pak Soni, ayo bantu mengecat tiang ini. Ya, Pak Gani mengajak Pak Soni yang dilihatnya berdiri sambil memegang cat. Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang di sana. Ya, Pak Soni menolak halus ajakan Pak Gani. Pak Gani pun tidak marah. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Ini juga hampir selesai. Jika selesai, saya bantu mengecat tiang di sana ya. Nah, itulah gambaran hidup rukun dan tolong-menolong antar warga ya di lingkungan rumah Ino. Jadi di sana Pak Gani mengajak Pak Soni untuk mengecat tiang. Tapi Pak Soni menolak ya, karena dia diminta oleh Pak RW mengecat tiang yang lain ya. Nah, lihat bahasanya Pak Soni itu. Bahasanya Pak Soni halus sekali. Dia tidak bisa mengikuti ajakan ya Pak Gani, tetapi dia menyampaikannya dengan sopan, dengan halus ya. Maaf Pak, saya diminta Pak RW membantu mengecat tiang yang di sana. Ya, seperti itu. Itu penolakan secara halus ya sayang ya. Nah, ini sudah kita perhatikan baik-baik cerita ataupun bacaan yang barusan Pak Agung baca. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kalimat penolakan dan kalimat persetujuan. Ya, yang di sini nih. Ya, bagian sini. Kita kemarin sudah belajar kalimat ajakan ya sayang ya. Rumusnya adalah ada kata ajakannya dan ada tanda seru di akhir kalimatnya. Kata ajakan itu bisa berupa ayo,
mari, yuk, ya silakan, itu bisa, dan diberi tanda seru di akhirnya. Nah, seperti contoh kalimat-kalimat di nomor 1 sampai nomor 5 ini. Ini kalimat ajakan semua nih. Ayo kita bermain layang-layang. Mari kita belajar kelompok. Ini kalimat ajakan semua. Nah, untuk menyikapi kalimat ajakan itu bisa dua kemungkinan. Ya, Nak ya. Bisa kita setuju, ya, artinya kita mengikuti ajakan itu. Bisa kita menolak, artinya kita tidak bisa ikut ajakan itu. Ya, kalau setuju berarti, wah, ayo kita main misalnya. Kalau menolak berarti, maaf ya, aku tidak bisa, aku harus mengerjakan PR di rumah, misalnya gitu. Itu berarti kan menolak. Nah, di sini dua kemungkinan yang akan kita pelajari, menolak dan setuju, ya. Atau di sini kita belajar kalimat penolakan dan kalimat persetujuan. Kalau kalimat penolakan, ingat rumusnya ya, kemarin Pak Agung udah sampaikan di kelas Aisyah ya. Kalimat penolakan rumusnya ada kata maaf dan ada, hapus ya. Dan ada alasannya. Ya, ini rumusnya. Ada maaf ya terlebih dahulu dan ada alasannya kenapa tidak bisa mengikuti ajakan itu. Misalnya contoh ya, ada Aska mengajak bermain Queen ya, tetapi Queen tidak bisa mengikuti ajakannya Aska karena harus membantu mama masak di rumah. Bagaimana contoh percakapannya? Queen, main bola yuk atau main yuk. Queen menolak. Maaf ya Aska, aku harus membantu ibu memasak di rumah. Ya, jadi ada maafnya. Ingat ini, lihat ini. Ada alasannya, aku harus membantu ibu di rumah. Nah, ini disebut alasan. Alasannya apa? Itu disebut kalimat penolakan. Kalau kalimat persetujuan ya tinggal diikuti saja. Baik, ayo, ya bisa. Seperti itu ya. Baik, kita sama-sama kerjakan ya halaman 136. Di sini kita melihat kalimat ajakan dan kita jawab ya. Di sini bagian A itu kita akan membuat kalimat penolakan dan di bagian B-nya kita akan membuat kalimat persetujuannya. Ya, seperti apa? Kita kerjakan sama-sama ya. Disiapkan pensilnya. Nomor 1. Ya, kalimat ajakannya, ayo bermain layang-layang ya. Ayo kita bermain layang-layang. Ya, kita tidak bisa. Bagaimana cara menolaknya? Dengan alasan apapun sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Kalian misalnya ingin menolak, alasannya apa? Terserah kalian. Misalnya kalau Pak Agung di sini, maaf ya, aku tidak bisa bermain layang-layang karena aku harus mengerjakan PR di rumah. Misalnya seperti itu kalau Pak Agung. Ya, kalian terserah alasannya apa, tapi ingat diawali dengan kata maaf terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, persetujuannya ya. Kalau tadi kita menolak, maaf ya, aku tidak bisa ikut bermain karena aku harus mengerjakan PR di rumah. Nah, kalimat persetujuannya kalau setuju untuk ikut main berarti bagaimana? Ayo kita bermain. Nah, bisa seperti itu. Atau baiklah, aku akan ke sana, misalnya gitu ya. Itu persetujuannya. Ya, diperhatikan baik-baik ya sayang ya. Ada perbedaan kalimat penolakan dengan kalimat permintaan maaf. Ya, ingat ini. Kalau kalimat penolakan ya, ini rumusnya yang ini Pak Agung udah sampaikan ya. Ada maaf dan ada alasan. Kalau kalimat permintaan maaf itu rumusnya ada kata maafnya, terus ada apa kesalahan yang sudah dilakukan, penyesalannya ya, ada atau ada kesalahan ya, atau penyesalan atau kesalahan yang diperbuatnya.
Nah, jadi kalau permintaan maaf itu kita menyampaikan maaf, baru kita menyampaikan apa kesalahan yang sudah kita lakukan atau kita perbuat, atau penyesalan apa yang kita sedang lakukan. Misalnya, maaf ayah, kemarin aku sudah marah sama ayah, atau maaf bunda, kemarin aku tidak nurut. Nah, itu kan maaf dan ada kesalahannya apa. Tapi kalau kalimat penolakan itu ada sama kata maafnya, tetapi ada alasan. Ini alasan untuk menolak ajakan ya, bukan alasan kita berbuat kesalahan sesuatu, bukan. Tapi kita membuat alasan apa yang menghalangi atau apa yang membuat kita tidak bisa mengikuti ajakan seseorang. Nah, itu bedanya dengan kalimat permintaan maaf. Jadi harus dibedakan ya, rumusnya berbeda. Ini maaf dan penyesalan atau kesalahan. Dan ini maaf, kalau kalimat penolakan maaf dan alasannya apa tidak bisa mengikuti ajakan itu. Baik, nomor 1 tadi sudah ya. Nomor 2 sekarang. Mari kita belajar kelompok. Ya, bagaimana menolaknya? Maafkan aku tidak bisa ikut belajar karena sedang sakit misalnya gitu. Atau mohon maaf, aku tidak bisa ikut belajar kelompok hari ini karena aku sedang sakit. Ya, atau singkatnya, maaf aku tidak bisa ikut belajar kelompok karena aku sedang sakit. Ya. Nah, di situ ada alasannya. Apa alasannya? Sedang sakit misalnya. Boleh kalian pakai yang lain alasannya ya. Menyetujuinya bagaimana? Mari kita belajar kelompok. Mari, aku akan siap-siap membawa buku pelajaran terlebih dahulu ya. Misalnya begitu, boleh. Atau mari kita belajar gitu, boleh. Yang ketiga, ayo kita memanjat pohon untuk menebangi dahannya. Ya, bagaimana kalimat penolakannya? Maaf ya, aku tidak bisa, lenganku sedang sakit misalnya. Atau maaf ya, aku tidak bisa karena aku tidak bisa memanjat pohon. Ya, bisa. Atau seperti apa alasannya terserah kalian ya. Yang penting didahului dengan kata maaf. Ya, maaf ya, aku tidak bisa ikut memanjat pohon karena, ya biasanya alasan itu didahului dengan kata karena. Ya, karena apa? Ya, nah, yang selanjutnya kalimat persetujuannya apa? Ayo kita memanjat pohon misalnya. Ayo kita menebangi dahannya misalnya gitu. Boleh. Ayo kita lakukan misalnya gitu. Ya, nomor 4. Ayo kita bermain bersama. Ya, bagaimana kalimat penolakannya? Maaf ya, aku tidak bisa bermain hari ini karena aku harus mengantar misalnya atau menjemput saudaraku yang akan datang di rumah misalnya gitu. Kalimat persetujuannya, ayo kita main misalnya gitu ya. Nomor 5, mari kita ikut ke rumahku. Bagaimana coba buat kalimat penolakannya? Mari ikut ke rumahku. Maaf ya, aku tidak bisa ikut ke rumahmu karena aku sedang misalnya sedang apa ya, karena aku diminta ibuku untuk membantu memasak misalnya, atau membantu membersihkan rumah, boleh. Jadi alasannya apa saja ya, terserah kalian. Nah, persetujuannya, mari kita ikut ke rumahku. Mari ya, terima kasih sudah mengajakku ke rumah misalnya begitu. Nah, sudah ditulis ya, tadi sudah Pak Agung bahas ini nomor 1-5, silakan kalian tulis. Yang penting ini nih, ini teori atau ini materinya tentang bahasa Indonesia hari ini. Kalimat penolakan itu rumusnya ada kata maaf dan ada alasannya. Sampaikan maaf dulu dan sampaikan alasannya apa tidak bisa mengikuti ajakan seseorang ya. Sedangkan kalimat persetujuan bisa mengawalinya dengan kata baiklah atau ayo atau oke, aku kesana, misal begitu ya. Itu namanya menyetujui ajakan. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Sudah ditulis? Ya, kalau sudah kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Nah, kita masuk matematika, pelajaran matematika tentang operasi hitungan. Ya, kemarin kita sudah belajar ya sayangnya tentang operasi campuran. Bagaimana ya kita mencampurkan penjumlahan dan pengurangan dalam
sebuah bilangan yang ada satu atau lebih bilangan ya. Coba Pak Agung akan jelaskan di sini bagaimana sih kita menyusun atau menyelesaikan operasi campuran. Kita ulangi sejenak ya. Operasi campuran itu kan ada biasanya tambahan atau penjumlahan dan ada pengurangan di situ, atau sebaliknya ya, bisa pengurangan dulu, bisa penjumlahan dulu. Itu disebut operasi campuran ya, seperti ini nih. Coba lihat contohnya. Ya, seperti ini. Ini disebut operasi campuran. Ya. Artinya ada pencampuran antara penjumlahan dan pengurangan. Nah, cara mengerjakannya, kerjakan dulu dibagi dua bilangan yang pertama ya. Kerjakan dulu dua bilangan yang pertama ini. Ya, kerjakan dulu ini. Baru setelah ini dijumlahkan, ini dikurangi dengan bilangan yang ini. Ya, seperti itu. Jadi, tipsnya adalah kerjakan terlebih dahulu dua bilangan di awal. Misalnya contoh di sini. 120 ditambah 58 dikurang 70 sama dengan ya, ini kita kerjakan dulu yang ini. Ya. Penjumlahannya kita selesaikan dulu. Berapa 120 tambah 58? Misalnya kita selesaikan di sini 120 ditambah 58. 0 tambah 8 berapa? 8. 2 ditambah 5 7. 1 tidak ada ya, turun jadi 1. Berarti 178 hasilnya. 120 tambah 58. Baru kita kurangi dengan bilangan selanjutnya. Kita kurangi 70. Berarti 178 dikurangi 70. Kita kurangi ya. 8 kurang 0. 8. 7 dikurang 7 habis ya. 0. Satunya turun karena tidak ada bilangan lagi. 1. Nah, berarti 178 di sini 120 ditambah 58 sama dengan 178. 178 dikurang 70 sama dengan 108. Ya, seperti itu caranya. Nah, sekarang pelajaran tambahan hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan operasi campuran dengan soal bentuknya cerita ya. Oke, penghapus dulu ya. Ini Pak Agung mengulang dulu ya, bagaimana cara menyelesaikan operasi campuran ya. Nah, sekarang bagaimana sih setelah kita kemarin sudah belajar tentang operasi campuran, kita menyelesaikan operasi campuran jika soalnya itu dalam bentuk cerita ya. Kalau soal itu dalam bentuk cerita seperti ini, perhatikan baik-baik. Kalau soalnya dalam bentuk cerita seperti ini ya, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memasukkan dulu bilangan-bilangannya dalam bentuk soal memanjang seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Kita masukkan dulu bilangan-bilangannya. Seperti contohnya begini ya. Nah, perhatikan yang ayo berlatih, Pak Agung akan memasukkan bilangan-bilangannya. Seperti yang ada di sini. Ya. Untuk membangun gerbang perumahan dibutuhkan banyak bahan bangunan. Salah satunya adalah batu bata. Batu bata yang sudah dibeli ya 376 batu bata. Nah, kita masukkan dulu nih angka-angkanya. Kita masukkan dulu 376 ya, 376 batu bata. Lalu Pak Lurah menyumbang batu bata kepada warga sebanyak 400. Kalau menyumbang batu bata berarti bertambah atau berkurang batu batanya? Iya, bertambah ya. Berarti kita berikan lambang penjumlahan di situ, lambang tambah. 376 ditambah berapa Pak Lurah nyumbangnya? 452. Kita masukkan bilangannya. 452. Lalu batu bata itu sudah digunakan sebanyak 285. Kalau sudah digunakan berarti batu batanya berkurang atau bertambah? Berkurang ya, berarti kita kurangi ya. Kurangi berapa yang sudah digunakan? 285. Nah, ini sudah ada. Nah, ini berarti sudah dalam bentuk operasi campuran memanjang ya. Bukan dalam bentuk cerita lagi. Nah, dari bilangan yang sudah kita urutkan di sini memanjang operasi hitungannya, baru kita selesaikan. Kita selesaikan yang depan dulu. Ya, penjumlahan 376 ditambah 452. Nah, langkah yang pertama ini kita selesaikan dulu penjumlahannya. Kita hitung ya. 376 ditambah 452.
Ya, kita sama-sama jumlahkan. 6 tambah 2 berapa? Iya, 8. 7 ditambah 5? Iya, 12. 2-nya taruh sini, 1-nya taruh di atas. Nah, 3 tambah 1? Iya, 4. 4 tambah 4? 8. Iya, 828 ya. Berarti kita turunkan jawabannya di sini 828. Terus baru kita kurangi dengan bilangan yang terakhir. 828 dikurangi 285. Berapa? Mari sama-sama kita kurangi. 828 dikurangi 285. 8 kurang 5 berapa? Iya, 3. Pintar. 2 dikurang 8 tidak bisa ya, pinjam 1. Berarti ini jadi 7. 12 dikurangi 8? Iya, 4. Di sini sudah 7 ya, karena diambil 1 tadi. 7 dikurang 2? 5. Iya, berarti hasilnya 376 ditambah 452. Itu kita jumlahkan dulu, hasilnya segini. Ya, baru 878 dikurangi 285 ya. Hasilnya adalah berapa tadi? 543. Nah, sama seperti ini. Ya. Begitu caranya ya sayang ya. Bagaimana menyelesaikan operasi campuran ya. Jika soalnya dalam bentuk cerita, kita masukkan dulu bilangan-bilangannya dan kita lihat di sini supaya kita menulis lambang penjumlahan atau pengurangannya tepat. Kita lihat dulu di sini ceritanya. Kalau di sini menyumbang atau menambah ya berarti kita masukkan lambang tambah atau lambang jumlah. Kalau di sini dikurangi atau di sini misal diambil, bisa digunakan, bisa hilang atau lain sebagainya, itu berarti kita berikan lambang pengurangan seperti itu. Ya. Paham? Kalau paham kita sama-sama latihan ya mengerjakan soal halaman 139. Kita kerjakan sama-sama ya, Nak ya. Baik. Nomor 1. Seorang pembuat layang-layang membuat 440 ya, 440. Berarti kita masukkan dulu 440 buah layang-layang untuk dijual. Saat musim layang-layang, ia membuat lagi 382 ya, berarti ia membuat lagi, bertambah atau berkurang? Kalau membuat lagi berarti bertambah. Bertambah berapa? Berarti kita masukkan tambah 382. Tambah 382 ya. Dan setelah seminggu sudah terjual ya 269 sudah terjual, berarti berkurang ya layang-layangnya ya. Berarti kita kurangi 269. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya? Kita selesaikan dulu penjumlahan di dua bilangan awal ya, dua bilangan di depan. 440 ditambah 382. Nah, ini silakan kalian selesaikan ya. Silakan kalian selesaikan. Nanti hasilnya berapa? Yang nomor 2 sama, kita masukkan dulu bilangannya di sini. Seorang pedagang mendapat kiriman 675 buah jeruk. Ibu membeli jeruk itu sebanyak Kalau membeli jeruk, jeruknya berkurang atau bertambah? Iya, kalau dibeli berarti berkurang ya, berarti dikurangi 380. Lalu kemudian pedagang itu membeli 455 buah jeruk ya, pedagangnya beli lagi ya buat stok ya, berarti ditambahkan kalau beli ditambah 455. Nah, itu sudah memanjang sebagai operasi campuran. Sekarang kalian tinggal kalian selesaikan ininya dulu, pengurangannya dulu, yang di depan dulu diselesaikan ya. Yang ketiga, silakan kalian lanjutkan ya. Yang ketiga, nah ibu membuat kue sebanyak 550, tulis. Ibu membuat lagi, kalau membuat lagi berarti bertambah ya. Membuat lagi sebanyak berapa? 434. Ina meminta izin kepada ibu untuk membagi kuenya kepada teman-teman. Kalau membagi kue kepada teman-teman berkurang nggak kuenya? Berkurang. Ya, berarti berkurang berapa? Ina membawa 260, berarti dikurangi
260. Ya sudah, ini namanya sudah memanjang. Tinggal selesaikan yang dua bilangan di depan. Berarti penjumlahannya diselesaikan. Yang keempat, silakan kalian lanjutkan. Yang keempat, Laras memiliki pita sepanjang 540 cm. Kita tulis 540. Ya. Laras ingin memberikan 225 cm kepada temannya. Memberikan kepada temannya berarti berkurang ya panjangnya ya. 225. Ibu membelikan lagi pitanya sepanjang 325. Nah, membelikan lagi berarti bertambah 325. Nah, ini sudah dalam bentuk operasi campuran memanjang. Ingat, selesaikan dulu dua bilangannya ini, dikurangi baru hasilnya berapa, dijumlahkan yang ini. Seperti itu ya. Oke, silakan kalian lanjutkan matematikanya. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke Bapak Ibu gurunya masing-masing ya. Jadi tugas hari ini mengerjakan matematika operasi campuran dalam bentuk soal cerita ya. Halaman 139. Kalau sudah selesai, ini sudah Pak Agung bantu, silakan kalian foto dan dikirim ke Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Kalau kelas Aisyah berarti Pak Agung, kelas Fatima berarti Bu Iva. Baik, kita lanjutkan sekarang ke pelajaran berikutnya, pembelajaran 4 ya. Pembelajaran 4 kita masuk pelajaran bahasa Indonesia lagi ya. Ini sudah biasa kalian jumpai pelajaran bahasa Indonesia percakapan. Bagaimana kita memperhatikan percakapan dan kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan yang sudah kita simak ya, atau percakapan yang sudah kita baca ya. Pak Agung bacakan ya contohnya ya. Di sini ada contoh membaca cerita yang berjudul Rumah Lina Tertimpa Pohon. Pohon di samping rumah Lina tumbang. Pohon itu menimpa rumah hingga rusak parah. Para warga berdatangan untuk membantu. Teman-teman Lina juga datang untuk menghibur. Bagaimana keadaanmu, Lina? Kami ikut berduka atas musibah ini. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian kalian. Kamu bisa menginap di rumahku selama rumahmu diperbaiki. Orang tuaku juga mengizinkan bila kamu ingin menginap di rumahku. Tidak usah, nanti merepotkan. Terima kasih teman-teman. Kata papa, kami sementara akan tinggal di rumah nenek. Semoga kesusahan ini cepat berlalu ya. Nah, setelah kalian perhatikan, nah ini masih ada ya? Oh iya masih ada. Ya, papa bilang kami harus bersabar. Benar, ibuku bilang orang sabar disayang oleh Tuhan. Nah, setelah kalian mendengarkan ya percakapan yang Pak Agung baca ini, kalian menjawab soal yang atau menjawab pertanyaan yang ada di halaman 141. Ya, kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1. Musibah apa yang terjadi di keluarga Lina? Musibah tadi apa? Iya, rumahnya tertimpa pohon ya, tertimpa pohon. Musibah apa yang terjadi ya, pohon tumbang ya dan menimpa rumahnya. Nomor 2, apa yang dilakukan teman-teman Lina? Iya, yang dilakukan teman-teman Lina adalah menanyakan kabar, menghibur ya, menawarkan bantuan. Ya. Nomor 3, apa yang ditawarkan Dina dan Laras kepada Lina? Nah, ada di sini enggak? Tuh. Apa yang Dina dan Laras tawarkan? Iya, kamu bisa saja menginap di rumahku ya. Dina dan Laras menawarkan untuk menginap di rumahnya ya, selama rumahnya Lina diperbaiki. Yang keempat, di mana Lina dan keluarganya akan tinggal sementara? Di mana? Iya, ini dia ya, di rumahnya neneknya Lina ya, di rumah nenek. Ya, sudah ya, itu sudah dijawab. Kalau sudah, kita masuk. Nah, di sini ada kalimat penolakan dan persetujuan yang tadi sudah kita pelajari dan sudah kita bahas ya sayang ya. Nah, tinggal kalian kerjakan. Di sini ada sama seperti tadi yang pembelajaran sebelumnya. Di sini ada kalimat ajakannya ya. Ada kalimat ajakannya.
Kalian diminta untuk menyelesaikan atau mengerjakan jawaban ya dari dua kemungkinan ini, A dan B. Buat kalimat penolakannya seperti apa dengan ajakan seperti ini, dan buat kalimat persetujuannya seperti apa. Ya. Itu tugas tambahan hari ini ya. Dan dikerjakan sampai nomor 5. Oke, sudah ya. Ya, tugas hari ini itu halaman matematika dan bahasa Indonesia. Ya, ini sama seperti tadi ya, Nak ya. Sama seperti sebelumnya, matematika sebelumnya, hanya lebih panjang saja ya. Jadi operasi campuran masih tetap sama. Yang penting harus kalian ingat rumusnya tadi, kerjakan dulu 2 bilangan di awal, baru dikerjakan dengan bilangan yang ketiga atau bilangan berikutnya. Seperti itu sayang untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian ya untuk tugasnya tadi sudah Pak Agung sampaikan ya, matematika. Melanjutkan operasi campuran yang tadi sudah Pak Agung awali ya. Tadi halaman berapa operasi campurannya? Halaman 100. Iya, 139 ya. Halaman 139 dilanjutkan tadi yang sudah Pak Agung bahas, dan mengerjakan halaman 141 sampai 145 ya. Tugas hari ini itu saja ya. Jadi 3 halaman itu pelajaran matematika halaman 139 dan bahasa Indonesia halaman 141, kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya sayang ya. Kalian bisa bertanya kepada guru kalian jika ada yang belum kalian pahami. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat ya belajar di rumah ya nak ya. Selalu jaga kesehatan, ingat, dan berbakti kepada ayah dan bunda di rumah. Ya, kita akhiri sama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.